Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya, monggo sareng ning kesempatan minulya menika kita menjalankan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Dene dalu menika wekdal menika kula panjenengan sami saged makempal tunggal wonten menika majelis. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sami tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjatuh dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya, monggo kita manfaataken wekdal dalu menika kangge sesarengan kita tansah berusaha meningkatkan kebaikan diri kita masing-masing. Di antaranya tadi disinggung oleh Pak Iran agar kita gemar senang memakmurkan masjid, memakmurkan mushola kula panjenengan sami. Sapa maning sing arep ora memakmurkan masjid nek mboten kula panjenengan sami arep ngendelna sapaan. Maka merasa rugilah kalau kita tidak ke masjid dan merasa kita ini ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah melalui para muadzin, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Mari kita salat. Yuk pada salat. Yuk makan. Mari kita menuju kemenangan, kejayaan, hayya 'alal falah. Jadi orang yang memenuhi panggilan Allah untuk sholat dan memenuhi panggilan Allah untuk memperoleh kemenangan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita tingkatkan terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya, wonten ing kesempatan menika kawula badhe ngaturaken sekedhik ngene prinsip dasar dalam pergaulan antar manusia. Jadi kita setelah membaca, mengkaji dalam Quran penjelasan Rasulullah bagaimana kita ini mendasarkan diri pergaulan antar manusia supaya kita ini selamat fit dunya dan kita selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada beberapa prinsip ya. Nah, ini nanti ada 9, nanti mudah-mudahan saya rampungin. Prinsip pertama dalam kehidupan bermasyarakat adalah kita menginginkan kedamaian. Nah, kepengennya urip kula jenengan sampeyan itu tentrem nggih. Damai. Ora nana mungsuhan, ora nana iren-irenan.
Karena Islam itu agama yang selamat, mengajarkan keselamatan, mengajarkan kedamaian. Nah, jadi kalau kita ini congkrah, kalau kita ini bertikai, kalau ini kita bertengkar, berarti kita tidak melaksanakan prinsip dasar dalam beragama, yaitu kita berdamai ya. Sejalan dengan Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang kedamaian, karena kedamaian ini memungkinkan diciptakannya kerjasama manusia. Jadi orang kalau damai itu kan kepenak kerjasama nggih. Tapi nek mungsuhan iren-irenan itu. Jadi merekna angel kerjasama nek. Badan duwe kelompok dewek-dewek, duwe blok dewek-dewek. Apalagi kalau antar pribadi itu punya rasa dendam, punya rasa marah dan seterusnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Ke dalam Islam ada yang mengartikan ke dalam perdamaian secara keseluruhan. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita mari gemar hidup dalam perdamaian, jangan hidup dalam permusuhan. Baik dalam kehidupan nyata maupun sekarang dalam kehidupan medsos. Nah, medsos ini kan kadang-kadang nonton ya, pada mungsuhan, pada tantang-tantangan, pada saling menjelekan dan lain sebagainya. Nah, kita ini berusaha untuk hidup berdamai dengan sesama. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 61. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diajarkan supaya condong doyong demen remen kepada hidup damai. Nah, kemudian yang kedua adalah kita hendaknya juga memiliki prinsip, dan ini sudah diajarkan oleh agama kita, yang namanya toleransi, tasamuh. Lakum dinukum waliyati. Itu kalau antar agama. Agama Islam, kita sebagai orang muslim menghargai juga kepada orang yang non-muslim. Dalam konteks akidah, dalam konteks ubudiyah kita tidak ada toleransi. Nah, sesama manusia kita hendaknya kita membangun semangat perdamaian, semangat toleransi dan kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kita diperintahkan oleh Allah ini bagus sekali supaya tolong menolong, tulung tinulung. Nah, zaman ini anak-anak gotong dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam hal kebaikan misalnya bagaimana kita ya tolong menolong dalam kebersihan, dalam membuat fasilitas umum, menjaga fasilitas umum dengan kebaikan. Dan takwa, kita saling tolong menolong dalam hal ketakwaan kepada Allah. Jadi kadang ada orang yang itu menjadi tidak soleh karena orang lain itu bisa. Kadang-kadang kita ini menjadikan orang lain tidak ikhlas juga bisa. Nah, ini kita mendukung. Misal saya contohkan, misalnya musola ini direhab, misalnya dibongkar, terus ada yang menjadi pekerja khusus dibayar tukangnya, terus ada orang yang ingin menyumbangkan tenaganya. Nah,
kurang duwe duit atau kurang duwe apa to batu-batu ngrewangi lah unggah-unggah semen apa gitu ngrewangi ngaduk dan sebagainya. Terus ngrewangi kotak-kotak nganti kesel nganti kemringet ana sing ngomong kadingaren Kang. Padahal dia itu ingin membantu dengan ikhlas, tapi kula jenengan sami ngomongi dadine malah dadi ora ikhlas. Ini kan ngrewangi diperintah orang ngene-ngene lho, itu deglek jadi jajal. Dulu bayaran pira jane reka, wis ana tukange kae ndak. Tumben dia kadingaren reka lho ya karuan seblak-seblak balik kanan maju jalan box. Ini kadang-kadang kalau jenazah bisa gitu, wis ikhlas mau dia memang aku ndene tenaga kayak gitu malah diomong gitu ya. Ya wong diomong kadang-kadang anak-anak sing dablek ana sing langsung mungkak nggih. Gitu. Nah kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Wah, mantap iki kan iki ngrewangi alhamdulillah iki. Luar biasa pokoknya lah. Masjid iki dadi moncer iki kang ngrewangi marine. Oh seneng kan ya. Alhamdulillah aku iki diregani. Ya. Jadi kadang-kadang gitu. Maka kita ini diciptakan oleh Allah dari satu keturunan yaitu Nabi Adam dan Hawa, dan manusia itu berkembang macam-macam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku berbagai macam. Nah kita harus membangun toleransi, membangun kesadaran menghargai ada kebudayaan yang berbeda, adat biasa yang berbeda, bahasanya kadang-kadang beda. Iya, apa meneh nama jeneng iki ya pirang-pirang bahasa nggih. Sing pokok bahasa Jawa karo bahasa Sunda. Menghargai, menghormati. Antara wong sing nganggo bahasa Jawa karo nganggo bahasa Sunda padha bae. Jangan sampai kita saling merendahkan. Jadi ini termasuk diantaranya kita membangun semangat toleransi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum sumuban wa qabaila lita'arafu. Gusti Allah kuwi ndadekna menungsa sekang lanang lan wadon, ndadekna berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya Pak saling kenal mengenal. Kalau jenazahnya paling nang Indonesia kenal pirang suku lah. Rakyat padahal ini ribuan suku Pak. Intinya suku Jawa, Sunda, wis lorok paling jenazah. Suku Batak nang ndi, suku Baduy nang ndi ya jere-jere tok mengaring buku, nang TV, mengaring YouTube dan sebagainya. Jadi ini kita diperintahkan oleh Allah supaya membangun toleransi. Dari segi lain ajaran toleransi dalam Islam termasuk menegakkan kedamaian dalam kehidupan antar umat beragama. Jadi menjaga perdamaian. Jadi pengalaman di berbagai negara Bapak Ibu, ini banyak yang istilahnya saling menonjolkan kelompoknya, akhirnya terjadi pertikaian, permusuhan, peperangan bubar. Ini negara-negara, termasuk kita ini juga sedang diuji bangsa Indonesia ini. Berat sekali ujiannya, mudah-mudahan moga-moga Indonesia utuh, orang jomplang, orang kerem, tekan anak putune kula jenengan sami Asiana sing jenengane Indonesia. Angger mati tumplek negara Indonesia pecah, arep maring Jawa Barat itu jadi negara dewek misalnya. Sulawesi jadi negara dewek. Maring Kalimantan dari negara dewek, Sumatera negara dewek, Papua negara dewek, Pulau Baru wis merengana kudu ndak gawe visa, paspor. Nah sing ngare clingkrak mereka nggih arep numpak kendaraan apa bae. Nah ini karena apa? Karena tidak saling menghargai, tidak ada toleransi. Termasuk kita ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, ini kita dalam Quran diperintahkan dalam kaitannya hubungan dengan antar sesama manusia adalah kita hendaknya suka memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1. Hai orang yang beriman, penuhilah janjimu itu. Perjanjian, wis janji ya. Nah nek kula jenengan sami wis janji kudu
bayar, kudu disarutang. Kata pepatah, al-wa'du dainun, janji adalah utang. Janji, makanya nek bisa aja keseringan janji. Ya maring sapa termasuk maring keluargane, maring anak-anaknya dan lain sebagainya. Karena janji niku diapot sanggane. Banyak Al-Quran yang memerintahkan agar kaum muslimin selalu memenuhi perjanjian yang dibuat dengan siapapun. Nah, termasuk tadi surat Al-Maidah ayat 1. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 34 Allah menyampaikan wa aufu bil adli innal adla kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, dikata orang itu banyak janji banyak mengingkari. Ya wong resiko ngomong kan, wong akeh omongnya bisa akeh salah. Nah, akeh janjine biasanya akeh nulayane. Ya, makanya kita menyedikitkan janji, kecuali janji-janji yang memang diperlukan, diharuskan. Ya, maka ketika kita berjanji kita mengucapkan insya Allah. Ya terang bae, aku mesti teka lah, tenang bae, mesti teka aku, orang mesti teka. Titimbang sana harihan jam meriang ngejel wis mestik-mestik nawingi padahal meriang HP-ne lakat datane dintendani nang kana jejel kaya ngapa jere mesti teka. Makanya insyaallah aku mangkat kangen. Jadi dalam surat Al-Isra ini kita diperintahkan supaya memenuhi janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ati takone besok nang ngaring Gusti Allah, nang ngaring pertanyaan malaikat benjang niku wonten ing yaumil hisab. Maka dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58 mengajarkan, dan jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Jadi orang-orang yang berkhianat ini termasuk salah satu tanda orang munafik. Karena orang munafik itu kan dalam hadis ada 3. Ya, satu ketika berbicara dia berdusta atau berbohong. Yang kedua ketika diberi amanat dia khianat. Yang ketiga ketika berjanji dia mengingkar. Ya sebisa mungkin ya menjauhi dari yang 3 ini. Jadi supaya kita ini terjauh dari sifat orang munafik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita tadi memenuhi janji, yang keempat menghargai kehormatan manusia. Nah, jadi manusia sebagai makhluk ini adalah memiliki kehormatan. Harga yang paling tinggi pada diri manusia adalah kehormatan. Atau bahasa Indonesia harga diri ya. Maka kita ini hendaknya menjaga kehormatan orang lain, saling menjaga kehormatan orang. Karena manusia ini manusia yang paling mulia, ya kita muliakan. Memperlakukan manusia itu kan beda dengan memperlakukan kepada binatang, kan beda nggih. Kewan itu ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sesama makhluk Allah kita juga berbeda. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Al-Isra ayat 70 mengajarkan, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Gusti Allah wis memuliakan kepada anak cucu Adam. Iki kula jenengan sami niki dimuliakan nang ngaring Gusti, luar biasa. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Ya. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
nang alam dunya iki, nang alam ndi bae, nang kene ndi bae, nang daratan lautan sing paling mulia dimuliakan Gusti Allah. Siapa kowe? Ya kowe rupane menungsa. Menungsa sing paling beja, sing paling beruntung ya kowe umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embane minana wong kesempatan kon milih, kowe arep milih dadi umate siapa? Umatnya Nabi Adam, apa Idris, apa Nuh, apa Hud, apa tekan Nabi Isa, apa Nabi Muhammad? Arab pada jawab, aku kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 ini Allah menyampaikan, ya, walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dimuliakan ini kulunnya semuanya termasuk dimuliakan, dikepenakna menungsa nang alam dunia gie, ya, baik di darat maupun di laut, semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Wit-witan, anane wit-witan semenake nggo sapa? Nggo menungsa. Banyu, anane banyu sing akeh kaya kae nggo sapa? Nggo menungsa. Kabeh nggo menungsa jajal. Jadi Allah menyampaikan, kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna kebanyakan makhluk atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi luar biasa ini. Maka kita ini hendaknya menghargai kehormatan manusia. Jadi dalam hubungan antar umat manusia hendaknya selalu dijaga kehormatan manusia. Dalam bahasa Jawa, kula njenengan sami wong tua mien ngajarkan ada yang namanya tepok sliro. Sikap saling menghormati. Tepok sliro niku napa? Berbuat terhadap orang lain sebagaimana diinginkan orang lain berbuat terhadap diri kita. Ya nek kula njenengan sami ora seneng diwadani ya aja madani. Nek ora seneng dinyek ya aja nggih kan kaya niku namine tepo sliro. Tepak ngawak lah nggih. Akeh bahasa Jawa miyen sing kepenak nggo paugeran. Ngono ya ngono ning aja. Ya kaya kuwi ya kaya kuwi tapi aja kaya kuwi lah. Jadi ini kita menghargai, memanusiakan. Kemudian yang kelima ini, yang kelima setelah kita menghargai kehormatan manusia, yang kelima ini kita menjaga kesatuan, persamaan dan persaudaraan, menjaga paseduluran. Kula njenengan sami karo kanca tuli ngerasa sedulur. Sedulur kanca sing paling pokok, paling utama didasarkan karena apa? Seduluran berdasarkan agama Islam. Sing jenengane ya kowe ukhuwah Islamiyah. Paseduluran krono agama. Jadi diniati karena Allah. Nah ini kita merasa bersaudara. Karena sering ketemu kan rasanya dulure kayak niki nggih. Nah, iya kan. Senajan ora ana hubungan secara langsung, hubungan nasab darah secara langsung, tapi karena raket, perak, sering ketemu, sering silaturahim, akhirnya kula panjenengan sami terjalin komunikasi dan interaksi, harmonisasi, silaturahim yang akan melahirkan persaudaraan yang sejati. Paseduluran sing temenanan. Nah, paseduluran sing temenanan dening Kanjeng Nabi diibaratkan dening kaya dene siji, kaya awak siji. Seperti satu badan, satu tubuh. Kal jasadil wahid. Seperti satu badan, satu tubuh. Nek anak awak siji sing bagian sing lara, sing liyane melu lara, melu ngrasakno. Ya. Nek sirahe mumet,
Tangane melu mumet ya. Ya gitoke ki gulune ki mandan teng-tengan ya tangannya melu mijeti kayak. Nah itu pas seduluran. Atau seperti sebuah bangunan. Nah, kayak kan bangunan kan yang macam-macam kayak ana semene, ana watune, ana pasire, ana gendenge, ana ais pirang-pirang. Nah niku pas seduluran. Tur orang ana sing iren-irenan. Lah aku kayak iki sing merekna kuat bangunan itu ya aku jere besi kan ya kowe ya. Nah nih. Aku ora tau ana sing ngomong, ora tau ana sing ngalem, malah aku ora keton babar pisan. Wesi niku nggih. Ora jere semen ora, sing paling kowe ya aku. Semen, angger laka semen ya ngilamat pada ambrol ya kowe. Aku tulis sing merekna kuat. Ora gendeng ora terima nek nggare iku. Ya ora kabeh-kabeh aku nek ora ana aku sebar kudanan kepanasan pada ambruk. Oh wis sing ngisor ngeyel maning ya ora sing paling dadane aku ki ngisore lemahe. Angger aku ya rubuh kabeh. Aku pernah saya itu diskusi wis kono ana sing dadi gendeng, ana sing dadi wesi. Siap-siap 5 menit pada mikir sing paling berjasa di antara itu mana. Nah, akhirnya pada padu rame. Nah, kesimpulannya semuanya itu bermanfaat, semuanya berfungsi, semuanya berjasa, saling kuat menguatkan di antara satu dengan yang lain. Cet iki lho jane lak cet ya ora apa-apa ya. Ora merekna ambruk tapi kan dadi kurang main, kurang indah. Nah, wis. Jadi kita ini menjaga paseduluran. Kemudian yang berikutnya digambarkan itu seperti dua tangan ini. Nah, tangan ya, tangan gue bagian ngegas, tangan kiwe gue ngerim ya ora iri. Tangan bagian sing main-main, tangan kiwe bagian sing kotor-kotor ya ora iri. Nah itu gambaran tentang paseduluran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ini dalam surat An-Nisa ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, dan daripadanya dan dari keduanya dia memperkembangkan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi kita ini mempunyai hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan, dan kita hendaknya menegakkan dengan sesamanya. Kemudian yang keenam yaitu kita memegang teguh nilai keutamaan. Memegang teguh nilai keutamaan. Bagaimana dan apa itu nilai keutamaan? Salah satu segi kerahmatan dalam ajaran Islam yaitu tentang akhlak yang mulia. Ajaran Islam itu, Nabi Muhammad itu diturunkan tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rawahul Baihaqi. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, yaitu Nabi Muhammad, yaitu mengutus ajaran Islam kepada Nabi, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya.
Jadi kita ini berusaha untuk memegang teguh nilai keutamaan, yaitu berusaha untuk meraih memiliki akhlakul karimah. Ali disamping nggih Bapak Ibu nggih. Disamping hil ku jeneng kono kabeh ku ngumpul siji ku kan apa. Iya. Monggo kali disamping sawontenan nggih. Luar biasa. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip kasih sayang dan menghindari kerusakan. Jadi kita ini menghindari kerusakan, menghindari mafsadat, menghindari keburukan, dan kita ini membangun kasih sayang di antara sesama saudara kita. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wattaqi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah memerintahkan kepada kita kon gawe bagus kaya dene Gusti Allah gawe bagus maring kula jenengan sami. Jel kurang apa Gusti Allah maring kula jenengan sami. Nikmatnya luar biasa. Nikmat misalnya nikmat pandangan ini mata, ini kan luar biasa. Pandangan mata, andai kata seandainya kita tidak bisa melihat, rasa gelap dunia ini, wis ora bisa lunga-lunga dewekan, ora bisa numpak motor dewekan, ora bisa numpak mobil dewekan. Nikmat Allah sedemikian luar biasa. Ini penglihatan misalnya, pendengaran bisa krungu. Kula panjenengan sami saged midhangetaken bisa krungu suara kresek-kresek, suara terontong-tong-tong, suara adzan, suara macam-macam. Ini. Jadi kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan Allah kepada kita, dan kita ini supaya berbuat baik kayak dene Gusti Allah gawe bagus maring kula jenengan sami jane ora bisa, ora mungkin. Tapi kula jenengan sami kan berusaha kon padang gawe bagus kayak dene Gusti Allah wis gawe bagus maring kula jenengan sami. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini perintah Allah dalam Quran supaya kita ini membangun kasih sayang dan menghindari kerusakan. Nah, yang kedelapan adalah menegakkan nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu tuntunan, tuntutan hati nurani manusia. Kabeh menungsa kuwe kepengin diperlakukan dengan adil. Nah, kula panjenengan sami berusaha untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang benar dengan watak pembawaan manusia agar menekankan dalam hubungan manusia selalu ditegakkan nilai keadilan sing adil. Adil itu ya kalau dalam istilah populer itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Adil. Jadi ketua
Lah wong ngerti anu ora bisa numpak motor, ora bisa numpak mobil kecingan, kok dadi seksi humas ya tekan-tekan nggih. Nggih. Dudukna surat teh. Bisa ngetik be ora ya. Bisa HP-an be ora, bisa komputer ora, kok dadi sekretaris ya anak nunuk nggih. Nggih gawe nggih surate nggih. Nah, berarti mboten pas nih. Wali kudune niku nggih. Oh, kae sing numpak motore pinter, sing ngerti paham nggon-nggone wong-wonge kok dadi seksi humas misalnya. Ngerti anu seneng nraktir ngapa nyanyo-nyanyo duwite sok kan ora bisa nyekel duit apa kok dadi bendahara yang tempo. Bendahara sih mendanya ketemu kaya niki nggih, iya. Yang teliti dan lain sebagainya, anu ceroboh kan. Misalnya ini kan contoh, jadi kita menegakkan prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Oh, ini ternyata surat dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Kon pada berbuat adil dan kebajikan. Misalnya gini. Contoh gampang kayak gini lah. Ngiterna panganan sing diterna kene tok karena ora diterna kaya ngapa rasane nggih. Padahal anu anak anu cukup. Nah, kecuali anu kurang anu kan nggih pangapunten iki nah. Nang kene tok sing dibagi berarti kan orang adil kok ya kepriwe kok iki kepon ndelengna wong mangan ya kiye nah Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu ingat. Jadi ada beberapa perintah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 ini. Satu, supaya kita ini berbuat adil. Kon barang adil ya berusaha wong jenenge ngadil kuwi ora bisa menungsa asline. Tapi nek berusaha nggih paling tidak mendekati nggih. Nah, sing bisa berbuat adil temenan yang hanya Allah yang Maha Adil. Kemudian perintah yang kedua supaya berbuat kebaikan, kebajikan. Sebisa mungkin nang dinggon kita berusaha berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah akan memudahkan pertolongan kepada kita. Gampang nak urusane wong, gawe seneng wong, gawe bombong wong, gawe bantu-bantu sesama dan sebagainya. Senajan barang-barang cilik, kula jenengan sami berusaha berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, memberi kepada kaum kerabat. Nah ini, saya memberi kepada kaum kerabat. Nah, pada saudara dekat, ya, kepada hubungan yang memiliki hubungan nasab dekat. Ini hendaknya kita suka memberi. Kemudian ada beberapa larangan dalam ayat ini. Allah melarang kamu berbuat keji, berbuat yang maksiat, perbuatan dosa, berbuat mungkar dan permusuhan. Apa ana wong sing gelem musuh akeh ana sing hobine mungsuhan anak kok gumun nggih. Nah, karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Mungsuhan bisa kuat-kuatan nah. Hasad iren-iren bisa kuat-kuatan nah. Ya, kita menghaluskan hati untuk menghindari yang demikian itu. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu selalu ingat. Nah ini menegakkan nilai keadilan. Yang ke-9, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam prinsip kehidupan bermasyarakat ini adalah mempertahankan kebebasan. Nah, kebebasan merupakan salah satu aspek kehormatan manusia, bebas. Oleh karenanya kebebasan harus dipertahankan. Penjajahan atau pemaksaan dalam bentuk cara apapun bertentangan dengan prinsip kebebasan.
Prinsip kebebasan ini menumbuhkan rasa tenggang rasa dan hubungan yang baik antar sesama manusia. Maka sejak awal diciptakan manusia sudah diberi kebebasan seperti bebas diberikan pada Adam dan istrinya untuk berada tinggal di surga. Jadi dibebaskan. Yang penting bebas dalam kebaikan. Kata orang dulu ada pepatah, bebas tapi sopan. Maka Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan istrinya untuk hidup di surga. Makan apa saja, ya, kecuali yang tidak diperbolehkan, yaitu mendekati satu pohon namanya pohon buah khuldi. Nah, hal ini berarti kebebasan yang Allah berikan bukan kebebasan yang tanpa batas, tapi kebebasan yang ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada normanya. Ada normanya, ada etikanya. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, kata Allah, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan janganlah kamu makan makanan yang banyak, dan makanlah kamu makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Nah, jadi prinsip kebebasan tapi tetap dalam rambu-rambu aturan kebaikan sehingga bebas yang sopan kata orang zaman dahulu. Maka inilah diantaranya prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan diri kita ini lebih baik lagi dalam membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Tadi saya ulangi, yang pertama adalah menegakkan prinsip perdamaian, damai, damai, damai. Kemudian yang kedua toleransi, saling menyadari kita ini, kalau jenengan menungsa, satu kepala itu satu pendapat, satu kepala satu kebiasaan, satu kepala satu karakter dan sebagainya, menyadari. Kemudian yang ketiga memenuhi janji. Jadi kita ini kalau janji tidak dipenuhi maka ini akan terjadi penyakit di masyarakat. Kemudian yang keempat menghargai kehormatan manusia. Yang kelima persatuan dan persaudaraan umat manusia. Kemudian yang keenam memegang teguh nilai keutamaan, dan yang ketujuh adalah kasih sayang dan menghindari kerusakan, dan yang kedelapan adalah menegakkan nilai keadilan. Yang terakhir tadi kita ini adalah mempertahankan kebebasan, bebas tapi sopan, bebas tapi tetap dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan para bapak ibu lan sedherek ingkang kawula hormati ingkang saged kula aturaken, mugi wonten hikmah manfaate. Monggo kita pungkasi tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.